Kalau individunya ini mampu memelihara hati, maka hidupnya pasti akan maju. Ketahanan. Baru ketahanan pribadi mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Ya, di dalam itu harus bersemayam orang-orang yang memiliki gudang pengampunan yang luar biasa. Ya, rumah tangga itu harus ada gudang pengampunan. Maka ketahanan lingkungan rumah tangga, ketahanan lingkungan di mana kita bergaul dengan suku etnis dan golongan yang beda, ketahanan wilayah, kabupaten, ketahanan nasional. Jadi ada tingkat ketahanan itu membuat kita bisa masuk dalam toleransi. Ada satu lagi yang sering orang lupa. Ilmu lingkungan katakan di dalam suatu habitat yang didiami oleh satu macam spesies, maka tingkat kelentingan dan daya tahannya itu lemah sekali. Artinya satu suku, satu agama bisa. Tapi di dalam satu wilayah habitat didiami keanekaragaman spesies, maka tingkat kelentingan daya tahannya itu akan luar biasa kuat. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, jangan ya satu suku aja, satu agama aja. Maka bangsa ini akan rusak kalau mulai berpikir ke arah sana. Ini semua harus satu suku, ini semua satu agama, ini semua daerah. Salah. Di kantor saya gabung semua agama, saya gabung semua dari NTT sampai dengan Aceh, ada semua. Ada juga Cina, ada. Nah, sekarang yang ribut soal Cina, apa urusannya? Saya bilang kalau urusan Cina ini nggak usah, mereka juga telah berjuang untuk supaya negara ini terbentuk. Ada dua orang di dalam situ. Jadi jangan kita saling hina lah. Orang Cina itu manusia juga. Ya, hindari saling hina, maka hidup kita juga bahagia kan. Toleransi muncul. Tapi ini akan hancur kalau tidak ada beras. Di jalan sana banyak sekali orang dulu reformasi. Kamu perhatikan dia dan cari cek apakah ada beras di rumahnya. Maka dia abaikan kalau orang gitu. Nggak usah dengar karena dia tidak reformasi, masih repot nasi. Mau memperbaiki dunia dia sendiri tidak baik. Baik Pak John. Kalau begitu toleransi ini bagaimana memaknainya di dalam keberagaman kemajemukan kita masyarakat Indonesia? Itulah yang perlu terus-menerus itu harus diupayakan, harus kemudian selalu dikibarkan gitulah ya, harus dilakukan gitu kepada setiap anak bangsa, kepada setiap suku tanpa terkecuali gitu ya Pak ya. Dalam kehidupan keseharian juga kalau saya bisa menyimpulkan seperti itu ya Pak John. Dasarnya itu dari Pancasila. Itulah ya Pak ya. Salah satunya jalan disosialisasikan melalui pendidikan, tapi tidak kalah pentingnya adalah keteladanan dari orang-orang yang patut diteladani. Jangan duduk di pemerintahan, menjadi pejabat, atau menjadi legislatif kalau tidak memberi teladan. Kamu bukan Pancasilais. Sekarang dengan gampang Pancasilais tapi mencuri uang negara. Bukan. Ya. Jadi artinya tetap norma-norma yang nilai-nilai yang sudah diberikan melalui Pancasila itulah yang harus diimplementasikan maksudnya. Betul, itu ya, terutama Pak, ketaatan pada hukum. Ya, betul. Kita taat pada hukum, tetapi kita sayang kepada sesama dan paling pokok selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya. Kira-kira gitu. Baik Pak John, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama dengan Dr. John Palinggi di siang ini, dan biar apa yang melalui perbincangan ini kita berharap bahwa nilai-nilai Pancasila di dalam memaknai hari lahirnya Pancasila ini tetap budaya toleransi itu, sikap toleransi itu toleran di dalam beragama, di dalam pergaulan, di dalam apapun aktivitas keseharian kita semuanya. Itulah yang perlu ditingkatkan terus, kemudian itu yang terus boleh menjadi satu perilaku. Begitu ya Pak John? Ya. Baik, terima kasih untuk tayangannya.